Pas aku bilang kata kan bingung. Kan kira apa? Darurat. Dia kan sudah mikir dari. Enggak Pak Nur. Terakhir Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang di dalam khotimah atau penutupan dari bahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya, yang keempat ini yang apa? Rabi'uha talaqi basyarote takal. Ini berarti kan dalam bab atau bahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Nah, itu ada 4 tadi sampai dengan bersentuh talaqi basyarote zakarin wa unsa. Nah, tadi yang ditanyakan sama Pak Eko tadi memang barangkali sebagai wawasan memang perlu dikaji sebagai apa namanya tambahan wawasan ataupun sebagai pembanding ya, barangkali mungkin juga perlu karena memang faktanya di masyarakat itu merupakan perbedaan pendapat. Saya kira itu juga nanti perlu diterangkan ya, diterangkan sebagai wawasan dan sebagai perbandingan. Kemudian di dalam penutup dari bab ini tadi yahrumu bil hadathi dan juga tentang yahrumu bil wa yahrumu bil janabati wa yahrumu bil haidi wan nifas ya. Nah, memang apa yang diharamkan bagi orang yang hadas ini kaitannya apa yang tadi wa yahrumu bil janabati tadi. Jadi yang di hadas otomatis bagi orang yang jenabah berarti yahrumu ya. Yahrumu. Iya, yahrumu. Nah, tetapi yang bagi yang haram bagi orang yang janabah belum tentu diharamkan pada orang yang wudu. Yang hadas ya, yang punya hadas. Nah, kemudian yang terkait dengan al-muqtu tadi memang dikatakan adalah berdiam diri yang wayahrumu bil janabati al-muqtu berdiam diri. Berarti kalau yang lewat itu ya tadi kalau yang lewat ya jadi masalah. Yang lewat kan ya. Ayat Al-Qur'annya illa abiri sabilin hatta tahtasil. Ya. Jadi yang lewat itu boleh. Ya. Tapi kalau berdiam diri lah, batasan berdiam diri ini itu sebatas apakah ada batasan? Ada qadru tuma'ninah. Qadru tuma'ninah yaitu biqadri subhanallah. Jadi tuma'ninah itu cukup. Kalau kita sholat untuk mendapatkan tuma'ninah itu ukuran subhanallah saja itu sudah tuma'ninah. Kalau ukuran fikih macam itu. Oke, berarti kan tadi memang belum dijelaskan, tapi ini berarti biqadri tuma'ninah. Terus kalau ditanya tuma'ninah itu minimal apa? Biqadri subhanallah. Kalau yang idealnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian pengambilan istimbat dari ini al-muqtu ini dari mana? Al-muqtu. Iya, di sini kan ada khilafan afta bihi an-Nawawi juga kan dalam paragraf ini yang menerangkan tentang berarti ini kan di dalam perbedaan itu pendapat di dalam pendapat para ulama
yang berpendapat, apakah ada yang berpendapat lain terkait dengan hal ini? Yang al-mukthu bil masjid. Iya. Ini ada sebuah hadis, tapi saya lupa redaksi hadisnya. Saya pernah baca ini hadis ini. Jadi saya lupa, di memori saya ini malah terlupakan. Kalau yang terkait, ini hadis betul ya. Kalau Al-Quran, kalau membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran ini kan jelas ya. Ini kan perdebatan daripada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kalau yang ini ada ini hadisnya. Tapi saya lupa. Iya. Lupa ini. Ada ini ada. Oke. Tadi yang saya belum begitu paham itu yang afta bihan Nawawi wa binahwi haidid la bi khuruji talqin. Ini apa ini? Tolak itu ini ya. Apa ini kalau bisa ini? Kayak cairan yang keluar dari kemaluan wanita, ini tolak gitu. Dia biasa sifatnya itu seperti apa ya? Kayak keputihan lah dan lain sebagainya. Ini tolak itu. Kalau haid kan jelas. Jadi haid itu darahnya, haid itu adalah keluarnya darah. Nah nanti kalau tolak itu selain dalam bentuk darah, biasanya cairan-cairan yang keluar itu tolak. Apa setelah haid itu biasanya masih keluar? Yang flek itu ya, itu bukan itu tuh, itu nanti namanya tolak. Tolak itu kan kayak semacam cairan khusus. Kalau dalam bahasa ini seperti rutubatul farji, kalau dalam bahasanya. Ya. Karena itu bukan indikasi daripada haid. Bukan termasuk ke dalam haid sehingga layuh kamu bihukmil haid. Oke, berarti yang tidak dihukumi dalam kaitan haid itu juga kan darah penyakit yang keluar. Nah itu nanti istihadah namanya. Kalau itu istihadah hukumnya adalah hukum yang suci. Lah bihuruji talq, berarti itu cairan ya. Keringat kemaluan. Tapi cairan ini dari itu keluar dari saluran itu tadi. Iya, dari salurannya haid sama. Jadi kalau dalam bahasa kedokterannya mungkin ini, kalau haid itu kan dari rahim, ya, dari rahim itu haid. Jadi itu memang darah yang memang dari rahim yang seharusnya kalau telur sudah matang lalu kemudian tidak dibuahi nanti kan secara otomatis rontok. Tapi kalau tolak itu biasanya dari saluran pulpanya. Iya, saluran Pulpanya itu, dinding-dindingnya itu biasanya keluar dari situnya. Baik karena infeksi penyakit ataupun secara alami. Alami, secara alami. Ya semacam keringat lah. Keringat dalam. Darahnya kecut gitu ya. Ya orang ngerti orang tahu dia. Orang rasa melahirkannya Pak Dokter. Iya. Kemudian yang paragraf ini mohon diterangkan. Wa yusannu yang paragraf yang terakhir dalam